Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Amar Zaka Fauzi. Di sini saya akan bahas terkait tugas 2 basis data di Universitas Terbuka. Kita sudah disediakan ERD terkait rumah sakit dengan tabel seperti dokter, pasien, administrator, dan tabel-tabel yang lainnya dengan rincian atribut yang sudah disediakan. Di sini kita menggunakan aplikasi XMPP, di mana database-nya nanti menggunakan MySQL atau MariaDB, dan juga akan menggunakan Apache yang ada di XMPP. Oke, mari kita buka aplikasi XMPP. Di sini kita menggunakan Apache dan MySQL. Kita start jalankan Apache MySQL-nya, dan juga kita akan masuk ke command prompt untuk mengecek modul service-nya apa sudah jalan atau belum. Kalau di sini statusnya hijau itu tandanya sudah jalan untuk service aplikasi SMTP-nya, tapi kita bisa konfirmasi menggunakan CMD. Ya, kita buka aplikasi CMD-nya. Oke, masuk ke folder XMPP, SD, oke, oke, id XMPP, SQL, oke, kita bisa masuk ke aplikasinya. Kita coba login menggunakan MySQL-nya, menggunakan user root dengan command seperti ini, MySQL, menu, root. Oke, jika tampilan seperti ini kita artinya sukses untuk masuk ke MySQL-nya yang di SMPP tersebut. Untuk kita bisa mengecek di MySQL MariaDB ini itu sudah ada tabel atau belum. Kita bisa menggunakan database untuk ngecek show database-nya itu menggunakan command show database. Nah, di sini sebagai default sudah disediakan seperti information schema, MySQL, performance schema, PHP-MyAdmin, dan juga ada database test. Dan juga kita bisa mengecek database tersebut menggunakan PHP-MyAdmin dengan membuka browser misalkan Chrome, kita ketik localhost slash php-myadmin. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk PHP-MyAdmin-nya ada database information schema, MySQL, dan sampai database test. Jadi hasil yang ada di PHP-MyAdmin, BWP UI itu sama dengan hasil yang ada di MySQL yang kita cek by CMD tadi. Nah, kita akan membuat database mengikuti dari data yang RD tadi disediakan untuk tugas 2 tersebut. Misal kata kita akan coba membuat ERD dengan rumah sakit, karena ini sebagai rumah sakit kita membuat database dengan nama rumah sakit. Oke, kita membuat database-nya dengan cara create database rumah sakit. Query oke, A1 row affected oke, tadi tandanya udah berhasil. Kita tahu database. Oke, database rumah sakit sudah ada, dan kita cek di sini. Kita refresh. Nah, sudah ada database rumah sakit. Ya, juga kita bisa ngaktif untuk database tersebut di SQL sama untuk dokumennya, karena kita sudah buat, jadi kita nggak perlu double dokumen di sini, pasti bakal error. Kita lanjut coba contoh seperti kita bikin, mungkin kita bisa coba untuk menghapus database-nya juga bisa bisa lakukan dengan drop untuk database tersebut.
Kalau untuk di CMD kita bisa menggunakan komen group database rumah sakit. Kalau kita menggunakan PHP admin, kita bisa pilih komen database rumah sakit, kita pilih drop. Nah, ini nanti kita ketik drop aja, nanti database-nya bakal hilang. Nah, kita konfirmasi di CMD, kita show database lagi. Untuk database rumah sakit akan udah nggak ada. Oke, kita buat database lagi untuk database rumah sakit. Di database rumah sakit. Oke, database. Oke, sudah ada database rumah sakit. Sini juga sudah ada. Oke, oke, sudah ada. Oke, selanjutnya kita menciptakan tabel untuk tabel-tabel setiap entity yang ada. Untuk buat tabel kita menggunakan komen create tabel ya. Tapi sebelum itu kita harus masuk mau ke database rumah sakit. Oke, kita melakukan cmd, kita bikin use rumah sakit. Oke, kita akan ubah database rumah sakit. Kita akan bikin untuk pasien, ya kan. Itu di pasien itu tadi ada kayak ID pasien, nama, jenis kelamin, alamat pasien, dan sebagainya. Oke, kita akan buat fieldnya itu create tabel pasien. Oke, ID underscore pasien, integer. Oke, primary key auto increment sebagai primary key-nya, underscore pasien, varchar, lalu alamat pasien, varchar status, nama panjang, tulis, kelamin, penyakit, nomor HP. Oke, query oke, no row affected. Jadi untuk fieldnya kita udah terbikin untuk tabelnya, tabel pasien. Oke, kita bisa cek melalui PHP admin, dan juga kita bisa membuat tabel itu juga menggunakan di PHP admin juga. Oke, kita coba cek di PHP admin. Ya, masuk ke rumah sakit, database, dan juga ada tabel pasien. Nah, kita kalau cek, ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, sekarang penyakit, dan nomor HP. Gitu ya. Kita bisa melihat di sini, oke, ada semua atributnya tersebut. Oke, oke, next. Selanjutnya kita akan buat tabel yang lainnya. Untuk nanti yang lainnya, kita coba buat lagi untuk administrator. Oke. ID admin integer 3 itu sebagai primary key auto increment-nya, nama admin, waktu jaga juga. Create table administrator, kurung,
di admin, ketiga memiliki increment admin Archer 20 sama waktu Mr. Jaga oke. Good, query oke. Kemudian kita bikin tabel dokter, create tabel dokter, oke. ID underscore dokter, integer 3, primary key, auto human, nama underscore dokter, varchar 30, nama dokter, varchar 100, tanggal lahir, date, oke, nomor underscore HP, varchar 15, spesialis, varchar 15, dan waktu underscore kerja, so 100. Oke, untuk tabel daftar garingnya. Oke, kita bikin daftar dokter underscore admin, create tabel dokter underscore admin, ID data, user 3, primary, primary key, author increment, ID underscore dokternya, user 3, ID underscore admin, user 3. Oke, query oke untuk tabel dokter admin. Kita akan tabel pasien dokter, create tabel pasien dokter, ID integer 3 sebagai primary key, auto increment, ID underscore dokter, integer 3, underscore pasien, integer 3, waktu periksa, date, dan resep, pacar, ke atas. Oke, untuk tabel pasien dokter dari berhasil. Dan juga kita akan bikin tabel daftar, oke. Di tabel daftar. Jadi daftar integernya 3, oke, itu pasien juga tadi admin integer 3. Oke, untuk tabel daftar sudah selesai. Kita akan coba tables untuk mengecek tabel yang kita bikin. Ada administrator, daftar, dokter, daftar underscore admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, kita bisa cek di PHP admin juga, kita bisa refresh. Oke, di rumah sakit ada tabel administrator, daftar, dokter, daftar underscore admin, pasien, pasien, dokter. Oke. Saja kita akan desain untuk
ID-nya kita pilih database yang ini, udah kita masuk, udah di rumah sakit, terus kita pilih ke menu desain. Oke, ini desain awalnya, nanti kita bikin posisinya biar lebih rapi strukturnya. Oke, selanjutnya kita coba rapikan dulu untuk posisinya. Nanti setelah kita rapikan posisinya, kita bisa lakukan untuk namanya pembelian F1K. Rumah sakit, rumah sakit pasien, rumah sakit dokter, dokter, rumah sakit administrator, rumah sakit asisten dokter, dokter admin. Oke. Nah, oke, kalau ini kita coba bikin foreign key-nya untuk masing-masing tabel ya. Jadi untuk tabel dokter admin, kita foreign key-nya adalah ID dokter, ID admin. Untuk tabel daftar itu ada ID pasien sama ID pasien sama ID admin. Untuk tabel pasien pasien dokter itu ada ID dokter dan ID pasien. Oke. Kita balik ke sini ke awal. Oke. Terus pilih pertama itu dokter admin, data struktur, pilih ini untuk yang ID dokter dan ID admin itu sebagai foreign key. Tapi ini indeks, oke, dan jadi ini sebagai indeks. Oke. Kemudian untuk daftar, tabel daftar, kita ke daftar, terus ke struktur, itu ada pasien dan ID admin itu sebagai foreign key. Dan untuk tabel pasien dokter itu struktur dulu kita untuk ID dokter dan ID pasien sebagai front key. Pasien sebagai front. Oke, jika sudah semuanya, kita akan ke rumah sakit lagi, kita ke desain. Sorry tadi saya lupa buat catat, jadi kita ulang lagi. Oke, kita ulang untuk ambil di sini rumah sakit dokter, sini oke rumah sakit pasien dokter, sini ini untuk rumah sakit pasien sebelah kanannya, rumah sakit satu di tengah, dan untuk rumah sakit dasar di atas. Oke. Selanjutnya kita save page-nya dulu. Kita serang rumah sakit. Oke. Dan juga kalau kita bikin itu kita bikin relasinya dengan pilih create a relationship. Ya, relationship. Oke. Kemudian kita pilih tabel sesuai primary key, baru nanti sebagai ada reference key, kemudian fill foreign key. Contohnya pada pasien rumah sakit pasien ya, itu ID pasien dengan ID pasien di pasien dokter. Oke. Jadi oke, ini ID pasien. Oke.
bikin kasket. Oke. Ini sebagai contoh satu di pasien dengan pasien nanti kita akan buat eh, alasannya sesuai dengan diagram ARD yang sudah disediakan. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk proses cerita relasinya itu ID dokter dengan ID dokter. Oke, kemudian ID admin dengan ID admin, relasi. Oke, dan juga ID dokter dengan ID dokter sini. Oke, kemudian ID admin dengan ID admin ini ada juga. Oke, dan selanjutnya ID pasien dengan ID pasien ya. Oke, oke, untuk tabel udah kita save page. Oke, nextnya kita, ini adalah final untuk database rumah sakit dengan relasinya. Oke, untuk review sudah jadi yang ini. Nanti untuk database dan tabelnya sudah dibuat dan selesai, kita bisa kemudian bisa mengisi untuk database tersebut. Oke, atau dengan data mutation limits DML. Oke, karena kita sudah menentukan variabelnya termasuk integer, varchar dan sebagainya, kita akan mengisi untuk data tabel-tabel yang sudah kita buat. Untuk memasukkan data ke tabel itu menggunakan insert pada SQL. Kita akan bikin contoh untuk memasukkan data tabel tersebut ke ID pasien. Oke, kita buka CMD lagi. Oke, kita masih tetap di MariaDB rumah sakit, insert into pasien. Bentar, kita pilih misal kata ID underscore pasien dan nama underscore pasien, alamat underscore pasien, jenis kelamin. Ini untuk nilainya value 1 Joko Widodo yang untuk jalannya itu jalan kaki Saji nomor 35 Jakarta, koma oke, jadi sekarang pertama itu laki-laki. Oke, error update form ke community masuk pasien. Oke, kita coba ulangi lagi. Oke, seperti ini kita coba buat ulang untuk hasilnya. Kita coba dapetin dulu semuanya.
Eee, Masukkan lagi untuk berhasil dokter, dengan ID dokter, lalu terus lagi verifikasi ada yang error. Oke, administrator ID admin, admin, oke, kemudian ID admin ke ID admin, nah, kemudian rumah sakit pasien, ID pasien, hmm, ID pasien ke ID pasien. Oke, 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 kita save, terus nanti pasien, ID pasien, oke, saya coba cek dulu. Oke, salah copy. Pasien, value, ID pasien, ID pasien. Oke, value, hmm, value Jokowi data kesehatan. Oke, nah kalau di masih itu coba kita nilai errornya. Rumah sakit confirm pasien ID front key refer daftar di pasien on the casket on off casket. Coba kita hapus untuk ini untuk yang daftar ke pasien. Ya kan? Coba kita bikin oke lagi untuk yang satu pasien lalu ID pasien kemudian filenya coba kita oke berhasil kita bisa berhasil buat pasien dengan ID tersebut. Kalau di PHP admin kita bisa cek di sini pasien, nah ini ada pasien atau kita bisa klik SQL untuk isinya juga sama seperti yang kita bikin kayak ini insert terus untuk pasien pasien seperti itu dosisnya sama. Oke,
Atau juga kita bisa menekan insert, klik aja kita bisa menekan insert, kita bisa bikin value-nya di sini untuk masuk-masukkan untuk data-data tersebut. Kita akan coba bikin beberapa nama pasien yang lain. Oke, kita bikin menggunakan contoh, ya, insert untuk pasien, ID pasien, terus ini kita coba, oke, susilo jalannya ini untuk alamat jalan kurang tempat laki-laki. Oke, kemudian kita bikin lagi pasien, ada pasien, kalinya hidup bawaan. Oke, pasien, pasien, kalinya. Oke, oke. Untuk semuanya sudah selesai, kita coba cek untuk pasiennya untuk melihat ada seluruh data from pasien. Oke, di Joko Widodo, Susilo, Poppy, dan sebagainya. Kita bisa cek di sini di pasien. Oke, ada datanya juga. Kita next. Kita juga bisa select untuk mengambil beberapa data seperti jenis kelamin, nama pasien, dan sebagainya. Bisa kita select nama underscore pasien, jenis kelamin, from pasien. Seperti ini. Untuk menampilkan nama pasien dan juga jenis kelaminnya. Jika di PHP admin, kita bisa copy aja, kemudian kita di rumah sakit, search ke paste, oh sorry, di query, oke, di query kita coba paste, terus update. Oke, nothing selected, coba kita langsung ke pasien, oke, terus kita ke kembali ke oke, oke, untuk update kita coba cek aja ke query, tapi kita pasien, coba kita ini tinggal satu. Oke, untuk lihat di sini ada Joko Widodo, Susilo, Poppy, Bunga, dan Mirna. Terus juga ada select bersyarat, itu adalah printer mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu.
Oke, untuk rumusnya seperti select valve, from, nama tabel, dan where valve-nya. Oke, kita bisa contoh di MySQL-nya. Kita pilih praktekkan untuk select bersyarat. Kita contohnya mengambil data tabel pasien, nama pasien, jenis kelamin yang jenis kelaminnya pria atau satu. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, oke, where jenis kelamin dengan satu. Nah, ini untuk salah satu contoh select bersyarat. Jika di PHP My admin, kita bisa pilih ke kanan dan di sini pasien normalnya juga untuk jenis kelamin. Oke, submit. Oke, oke, sini. Selanjutnya kita akan contoh praktikan untuk select join antar table. Ya, select join antar table bisa mengambil atau menampilkan data dari beberapa table. Untuk rumusnya seperti ini. Misal kata kita dari ini aja, dari desain yang kita buat. Contohnya ini ada rumah sakit dokter, ada rumah pasien dokter atau pasien ya. Oke, kita mungkin akan menggunakan contoh tabel dokter, data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Oke, kita bisa hapus saja untuk yang sebelumnya. Sebelumnya kita coba bikin hasil misalnya untuk interview pasien dokter. Jadi ada ini, kita bikin, terus juga ada ID pasien dengan ID pasien. Kita nanti melakukan contoh tiga tabel ini untuk mengambil uh, okay, ID pasien ke ID pasien. Oke, ini untuk select join antar tabel. Oke, ini kita akan melakukan tiga tabel ini untuk oke. Kita bisa mengambil beberapa isi tabelnya. Mungkin kita bisa mengambil nama pasien, ya kan? Untuk nama pasiennya. Nah, kita sudah bikin beberapa pasien dan juga untuk nama dokter itu nanti kita bikin karena kita belum bikin nama dokter, dan juga mungkin seperti riset atau waktu pemeriksaan dan sebagainya. Riset pada waktu pemeriksaan. Ya, mungkin kita bikin beberapa isi dulu pada riset dan juga waktu pemeriksaan. Oke, kita bikin ID pasien itu kita cancel dulu. Oke, SQL hero kita masuk. Kita database dulu. Oke, di rumah sakit. Kita ada di rumah sakit, kita bikin yang tadi untuk tabel nama di bagian tabel pasien dokter itu ada kayak waktu pemeriksaan, terus sama resep dokter sama ID dokter ya. Oke, kita masuk insert into pasien skor dokter.
menggunakan ID daftar pasien, sponsor periksa, sama resep. Oke, kali ini di pasien 1 tuh kata Joko Widodo untuk waktu pemeriksaan itu sekitar 2020 sampai 90. Untuk resepnya tadi 01. Untuk oke, terus kita bikin pasien yang lain, ya kan? Kita coba cek dulu untuk tutor pasiennya, ID-nya. Oke. Untuk contohnya kita lanjutnya bunga, ya sama. Insert ke pasien, start dokter, aplikasi aja, pasien, terus kalinya email, waktu pemeriksaan, terus kita 2020 0902, dan kalinya itu bunga di 4. Saat itu pasien selanjutnya. Oke. Untuk resepnya pun juga sama, tanggalnya berbeda. Kali ini adalah susila itu 2. Oke, kita coba bikin nama dokter ya. Nama dokter itu kita coba cek dulu untuk value dari pasien dokter. Oke, ini ada periksa, ada resep-resepnya. Kita bikin untuk yang dokter, bikin nama dokter ya. Coba pilih untuk nama dokter, insert into dokter, dokter, nama di dokter, nama Mister Dokter, satu, namanya itu Budi Hatmoko. Oke, saya ada tinggalan dokter, ID dokter, lalu satu, Budi Hatmoko, dan insert untuk dokter, lalu dua, nama dokternya adalah dokter. Oke, kita bisa cek di bagian dokter ya, Budi Hatmoko dan sama Handoko. Kemudian kita pilih untuk yang akan kita cek dengan select enter table. Oke, kita mungkin bisa bikin sintaksnya dulu. Select edit nama, pasien, PD waktu periksa, PD resep, PD nama dokter. From pasien P,
join pasien underscore dokter, pasien dokter adalah PD, on pay ID underscore pasien adalah pd.id underscore pasien, join dokter D on pd id underscore dokter dengan d underscore id underscore dokter. Ini kemungkinan masih ada yang salah. Oke, kita coba sesuaikan lagi. Oke, masih implicit. Coba kita cek dulu untuk tabel pasien dokter. Coba kita edit. Ini edit dokternya masih kosong. Kita coba sesuaikan untuk itu dengan pilihan Harmoko. Nah, itu oke. Untuk jadi resep 2020 itu pilihan Harmoko juga. Oke, coba untuk yang satu lagi. Ini satu. Coba kita tes ulang. Salah. Kita cancel. Coba kita testing ulang. Scan menu root. Oke, terus nama sakit. Oke, kita masuk ke rumah sakit. Coba kita tes ulang lagi. Copy paste aja satu-satu. Oke, CNP. CNP dan pasien dokter PD on P ID pasien PD dot ID pasien. Join lagi untuk programnya dokter D dan on PD ID dokter dengan d.id sekarang. Oke, saya bisa cek untuk yang nama pasiennya Joko Widodo, Bunga dan Susilo dengan waktu periksa, resep dan nama dokter yang tertera. Kita kalau copy ini, coba cek di query. Query. Oke, dan kita bisa cek juga beberapa join yang lain. Untuk yang itu kita bisa menggunakan contoh cara yang lain menggunakan yang tadi, tapi untuk hanya sebagai nama dokter yang pelihara kok. Itu bisa itu dengan select edit nama store pasien edit waktu periksa.
Hmm. Ah, oke, ada salah ketik. Oke, seperti ini untuk Budi Harmoko. Ini kita select untuk dokter dengan ID 1 yaitu Budi Harmoko. Dan juga di DML kita ada namanya select fungsi matematika. Itu seperti count, sum, min, sama max ya. Count untuk menghitung banyaknya baris, sum untuk menghitung total jumlah, min untuk mencari nilai terendah, dan max untuk mencari nilai tertinggi. Kita bisa mengetes satu-satu fungsi dari matematika tersebut yang secara basic ya. Oke, mungkin kita mulai dari yang count. Kita pilih select, count, ID pasien, from pasien. Oke, karena kita mau ambil dari ID pasien. Jadi ada 5 count itu karena ada 5 pasien. Kita bisa cek juga untuk itu. Karena memang ada 5 pasien di dalam tabel pasien. Kemudian ada select. Kemudian juga ada select fungsi string itu untuk bisa melakukan select left untuk mengambil data kiri, right untuk mengambil data kanan, dan ada ambit untuk mengambil data tengah. Mungkin kita akan sampel rumus untuk menggunakan string. Oke. Di sini kita akan mencari data pasien yang ada di data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awal 2 karakter yaitu jalan JL. Oke. Contohnya adalah select dari from pasien where left alamat ke pasien dan dimulai dari 2 sampai 2 dengan contohnya JL. Itu ada 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ada select between. Merupakan perintah untuk mengambil atau menebak data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Oke, kita bisa menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 3 sampai dengan 5. Contohnya, select ini semua dari from pasien, where ID pasien, between 3 sampai 5. Oke, jadi ada 3 sampai 5 ada kopi, bunga, dan Mirna. Select left merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Oke, misal kata kita mau ambil kata-kata Jakarta itu, yang ada kata Jakarta. Contohnya nama select from pasien, where alamat transfer pasien, pulang Jakarta. Oke, semuanya mau ambil kata Jakarta. Oke, udah benar kalau semua mengandung kata Jakarta. Kemudian ada select order by. Fungsi select order by merupakan perintah untuk mengatur pengurutan data. Terdapat 2 jenis yaitu dalam pengurutan data yaitu menaik ASC dan menurun dash. Rumus umum yang sering digunakan. Nanti kita akan mencoba untuk seperti dash.
ya kan untuk menurun berdasarkan ID pasien. Kita akan tes untuk yang des, select, from pasien juga, order by ID pasien itu des kita akan menurun. Nah, jadi dari yang tadinya 1 sampai 5 sekarang jadi 5, 4 sampai 1. Kemudian kita ada select group by. Jadi group by yang berfungsi mengumpulkan data dengan menggunakan data yang sama dalam satu tabel. Ya, contohnya kita akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Select from pasien lagi, group by jenis kelamin. Oke, kita kelompok. Nah, jadi ada jenis kelaminnya ada 1 dan 2. Oke. Kemudian ada update. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data, rumus perubahan data ya kan. Kita akan mengubah nama Mirna menjadi Mirna Mariati. Jadi kita akan select Mirna dan juga nanti akan kita ganti sebagai Mirna Mariati. Untuk Mirna itu ada di ID pasien 5, jadi kita akan nanti pilih ID pasien 5 untuk mengganti nama menjadi Mirna Mariati. Kita bikin update pasien, kita pilih set dan nama pasien. Oke, namanya adalah Mirna Mariati. Well, kita pilih di mana itu Mirna Mariati. Mirna itu ada di ID pasien 5. 5. Oke, jadi nanti untuk Mirna Mariati, Mirna akan berubah jadi Mirna Mariati. Kita coba select from pasien. Oke. Jadi ID pasien 5 Mirna sekarang berubah jadi Mirna Mariati. Delete. Delete adalah fungsi perintah untuk menghapus data. Oke, contoh kita akan menghapus data Mirna Mariati yang kita tadi ubah. Jadi seperti ini komennya. Delete, delete from pasien where ID pasien 5. Oke. Jadi kita akan menghapus ID pasien dan nama itu. Jadi kita set pasien. Jadi ID 5 itu sudah tidak ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Mungkin tadi masih banyak ada kesalahan. Kesalahan itu adalah terus dari keberhasilan. Kedepannya saya akan belajar lebih baik lagi dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti sampai akhir. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk semuanya.